Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmah dengan NPM 2018 015 Saya dari kelas BK Y6A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Lab Konseling Perorangan dengan dosen pengampu Ibu Miskanik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu konseling perorangan dengan metode atau pendekatan client centered. Baiklah, inilah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Dengan Mas siapa sebenarnya? Nama saya Mas Slamet. Selamat. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mas Selamat? Sepertinya Mas Selamat mukanya terlihat lelah sekali. Iya, benar sekali. Akhir-akhir ini saya mengalami stres karena pertama tugas kuliah, terus ditambah pekerjaan juga. Baiklah. Jadi Mas kesini untuk melakukan konseling. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Saya waktu itu pernah melakukan konseling di saat itu saya masih sekolah SMK, Pak. Dan saya merasakan setelah mengikuti kegiatan konseling saya merasa lebih semangat. Baiklah. Berarti Mas sudah tahu ya, di dalam konseling ini kita ada asas kerahasiaan yang menjaga rahasia semua cerita yang Mas nanti ceritakan akan aman. Semoga kedepannya nanti dengan melakukan konseling ini akan lebih bermanfaat. Baiklah Mas, untuk lebih jelasnya, apakah yang membuat Mas merasa khawatir tentang pembelajaran online ini? Saya begitu khawatir dengan pembelajaran online ini karena kan pekerjaan saya juga, jadi pekerjaan saya kuliah, saya bekerja juga akan tetapi karena tugas kuliah begitu banyak dan sering dilakukan secara online, jadi pekerjaan saya merasa sedikit terganggu gitu. Oh baiklah, jadi Mas ini kuliah sambil bekerja, jadi sulit untuk membagi waktu seperti itu Mas? Iya, benar sekali. Dan merasa khawatir untuk tugas-tugas yang telah diberikan. Iya. Dapat saya simpulkan dan pahami bahwa Mas ini selama pandemi cukup stres untuk menghadapi pembelajaran online ini, seperti itu Mas? Iya, benar sekali. Karena mungkin seperti yang saya tadi sudah sampaikan, saya sulit membagi waktu, sulit juga untuk beristirahat. Waktu saya terasa tugas dan tugas. Apakah selama ini Mas merasa dengan adanya pembelajaran ini kesehatan Mas juga terganggu? Ya, benar sekali. Kesehatan saya terganggu, waktu istirahat saya juga terganggu. Ya, saya biasa melakukan hal kegiatan itu biasa saya dengan melakukannya secara sendiri, Pak, tanpa melibatkan orang lain. Jadi Mas ini yang termasuk orang yang sangat mandiri ya? Betul sekali. Jadi melakukan hal sendiri. Dengan adanya konseling ini mungkin dapat memberi pencerahan kepada Mas bagaimana cara Mas membagi waktu untuk dan menyesuaikan jadwal agar antara pekerjaan, kuliah dan tugas-tugas itu seimbang. Jadi bagaimana Mas, apakah di diri Mas merasa khawatir akan masa depan juga? Ya, masa depan tentu saja saya khawatir juga akan kesehatan saya juga, kembali kesehatan, kerja kuliah, apalagi di masa pandemi ini saya begitu sulit dalam membagi waktunya. Istirahat pun merasa kurang gitu. Jika seperti itu, apakah Mas punya teman dekat untuk berbagi informasi untuk menanyakan tugas dan mengerjakan tugas bersama? Mungkin saya biasa mencari di Google, media sosial seperti itu paling saya ketika saya mengalami kesulitan dalam belajar ya, seperti itu. Baiklah Mas, sepertinya Mas harus mencari teman untuk pembelajaran online ini, jadi bisa dapat bertukar pikiran bersama teman Mas gitu. Bagaimana Mas? Apakah menurut Mas ada solusi lain untuk pembelajaran online ini agar Mas bisa membagi waktu? Mungkin saya akan sedikit membuat jadwal tentang kegiatan saya, kuliah saya, pekerjaan saya. Mungkin saya akan sedikit membuat jadwal dan menulis kegiatan apa saja yang saya lalui dan keseharian saya.
Apakah Mas juga cukup dekat dengan teman-teman sekelas Mas? Saya begitu dekat dengan teman-teman saya, kelas saya, pekerjaan saya, teman pekerjaan saya, tapi saya biasa mengerjakan tugasnya itu secara mandiri. Secara mandiri. Baiklah, mungkin dapat juga Mas ketika Mas kesulitan dalam pekerjaan atau kesulitan dalam pembelajaran, Mas bisa menanyakan itu kepada teman Mas, berkomunikasi lagi secara lebih efektif dengan teman-teman Mas. Bagaimana Mas setelah melakukan konseling ini, apakah ada perubahan? Saya sedikit ada gairah gitu, saya lebih bersemangat setelah memberikan konseling ini kembali. Baiklah Mas, mungkin ada yang dari saya rangkum dari cerita Mas adalah Mas merasa kecewa atau merasa gelisah tentang pembelajaran online ini, tapi dengan keadaan Mas yang penuh semangat ini, mungkin Mas dapat merubah cara berpikir dan cara perubahan pembelajaran yang efektif. Apakah seperti itu Mas? Iya, betul sekali. Baiklah Mas, jika Mas sudah memahami situasinya, konselingnya akan saya akhiri dan kita berjumpa lagi 1 minggu kemudian yang akan datang di tempat yang sama. Bagaimana Mas? Baik, dan saya merasa sedikit senang, saya sedikit tenang juga. Baik, terima kasih atas masukannya juga. Baiklah Mas, sama-sama. Nanti kita berjumpa 1 minggu yang akan datang. Terima kasih Mas atas konselingnya. Kita akhiri sisanya sampai di sini. Baik, terima kasih juga Mbak. Saya pamit. Iya, baiklah Mas. Ya, terima kasih. Nah, sama-sama.